Shalom Bapak Ibu yang tercinta semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat kita berbakti semuanya. Pagi hari ini kita bersyukur oleh kasih dan anugerah Tuhan. Kita diperkenankan oleh Tuhan untuk kita boleh hadir, kita boleh menikmati kuasa kasih dan berkat rohani pada hari ini melalui ibadah kita. Dari awal sampai pada akhir. Puji Tuhan, semuanya oleh kasih dan anugerah Tuhan. Kita mau selalu bersyukur atas semua yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita akan segera mulai ibadah kita pagi hari ini Bapak Ibu. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan sekali lagi. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari katakan, Tuhan Kau sungguh besar, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat
sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu sangat mempesona dalam setiap hidup kami. Sungguh indah, selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Lebih keras lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Berikan pernyataan hidup kita untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ya, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur selalu. Karena anugerah Tuhan itu sangat mempesona dalam setiap kami. Terima kasih atas perkenanan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kalau Engkau telah menarik setiap hati kami untuk hadir, kami percaya karena Engkau sangat mengasihi kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kami. Terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam. Kami boleh beristirahat di dalam kasih, di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan, di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sampai pagi hari ini Tuhan, kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Kami akan memberikan hati kami untuk Engkau Tuhan. Kami mau memberikan ruang hati kami untuk Engkau isi. Melalui ibadah pagi hari ini Tuhan. Pujian dan penyembahan yang kami naikkan, kiranya Engkau akan berkenan dan layak menerima pujian kami. Dan firman Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami bawa saat ini, segala warna kehidupan yang ada dalam setiap kami percaya Tuhan, firman-Mu akan memberikan jawaban dan solusi yang terbaik bagi kami. Dan saat ini juga kami akan menerima sakramen perjamuan kudus yang akan lebih menguatkan kami lagi di dalam Engkau Tuhan. Yang akan membuktikan lagi Tuhan bahwa darah-Mu ada dalam setiap kehidupan kami. Pengorbanan-Mu Tuhan sudah Tuhan berikan dalam setiap kami. Untuk itu Bapa, kami menyerahkan sepanjang ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhir ke dalam pimpinan-Mu Roh Kudus. Urapi setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang akan melayani.
pujian, penyembahan, pelayanan praise and worship Tuhan. Kau memberkati, Kau mengurapi. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan juga mengurapi. Perjamuan kudus yang kami terima Tuhan juga Tuhan mengurapi. Semuanya Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau panggil banyak jiwa untuk hadir, untuk menikmati lawatan Tuhan, untuk menikmati bait Tuhan. Mereka yang masih dalam perjalanan, Tuhan akan menyertai tiba di tempat ini dengan selamat. Segala kuasa-kuasa yang kami bawa dari luar Tuhan, kuasa yang bukan dari Tuhan Yesus, bersehati bersama kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa pekerjaan iblis yang ingin mengganggu, kami usirkan dan dihancurkan. Hanya kuasa Roh Kudus pagi ini yang melayang-layang di tempat ini, melawat setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan masuk lebih dalam lagi untuk memuji. Kami akan bersorak-sorai untuk meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa dan syukur kami. Semua yang diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Amin. Tuhan Allah hadir di tempat ini. Siap untuk melawat setiap kita. Mau bersorak-sorai untuk Tuhan? Iya, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Yeay. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebenarannya, Allah yang berkata, haleluya, pujilah Dia, Tuhan kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang berkata, haleluya, pujilah Dia. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah, berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya, Allah yang berkata, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang berkata, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang berkata. Ya Allah yang hadir tempat ini, yuk katakan, Tuhan Allah hadir di sini. Amin. Di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya, Allah yang berkata, haleluya, pujilah Dia
berkuasa, Allah yang berkuasa. Puji Tuhan. Mau menerima sukacita yang lebih melimpah lagi Bapak Ibu? Amin. Sekali lagi boleh berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan. Iya. Ya, ikuti saya Bapak ya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya, musik. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya tetapi firman Allah telah digenapi. Kulihat semua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan sorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan sorak. Ya Tuhan yang berikan sukacita penuh untuk kita semua. Katakan janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat semua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi.
kembali. Puji Tuhan. Akan siapkan hati kita. Sebentar firman Tuhan akan disampaikan. Firman Tuhan yang akan mengisi hati kita sebagai dasar untuk langkah kita, yang memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Amin. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari semua katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku, hanya Kau Tuhan. Kau berikan melalui pengorbanan-Mu Tuhan, Kau berikan kami hidup yang baru. Amin. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu,
pengorbananmu di atas kayu salib, kami boleh mendapatkan kemenangan darimu. Sekali lagi dengan lembut mari katakan, dengan segenap hati katakan, oh Yesus, oh Yesus, untuk melakukan mujizat, karena
Mari berikan ucapan syukur dan terima kasih kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu, untuk darahmu. Terima kasih buat salibmu. Terima kasih untuk anugerahmu. Puji Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas Raja, sebab Kau layak. Hanya Yesus yang layak menerima pujian. Hanya Yesus yang layak menerima penyembahan kita. Hanya Yesus yang layak kita agungkan. Amin. Oh Yesus, ku agungkan. Yesus Raja. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kau layak terima puji, sebab Kau layak terima puji, sebab Kau layak ku agungkan. Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Saya mengundang Bapak Pendeta Jakob Rahmat untuk segera naik ke mimbar. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Amin, haleluya. Engkau layak diagungkan Tuhan. Kita acungkan tangan, kita angkat tangan, tujuan kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Dia layak, Dia layak, sebab Kau layak. Amin, haleluya. Terima pujian Bapa, segala puji orang, segala kebesaran, Terima puji, kemuliaan. sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas Engkau layak terima pujian orang, sebab Kau layak. Amin, haleluya. Terima pujian dan hormat Bapa. sebab Kau Agung, agung, sempurna terima Kau. puji, Haleluya.
atas segala raja. Haleluya. Raja di atas segala raja. Haleluya. Semua kita menyembah Yesus. Yesus. Segala puji dan hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus Bapa kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya, tempat terhormat, tertinggi, kejayaan, kemasyhuran di atas segala-galanya Tuhan bagi Engkau Bapa. Karena Engkaulah yang menciptakan segala-galanya. Kalau kami bisa sehat, bisa kembali kami datang menyembah Engkau, memuji Engkau, ini anugerah Tuhan yang besar. Sebab Engkau berfirman dalam Yohanes 6 ayat 65, tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Berarti kalau pagi ini kami bisa menyembah, datang kepada Tuhan dan berumah Tuhan, ini berarti kasih karunia Tuhan yang besar. Dan kami hargai atas anugerah kasih karunia kebaikan Tuhan yang luar biasa yang sudah kami terima, bahkan janji Tuhan keselamatan surga yang kami nantikan, kami nanti akan menikmati hidup bersama dengan Engkau. Seperti Tuhan berikan kekuatan buat kami bersama, supaya kami kuat di dalam Engkau dalam menantikan kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi ini. Berbagai macam pergumulan, persoalan, tantangan hidup kami hadapi, tapi kami percaya kami kuat di dalam Engkau karena kekuatan Tuhan yang besar. Ampuni segala dosa, kesalahan kami hamba-Mu. Kami anak-anak-Mu penuh dengan dosa dan celah Tuhan. Kami tidak ada arti apa-apa karena Engkau begitu kudus, Engkau begitu agung, begitu sempurnanya Engkau. Kami banyak salah Tuhan dalam tutur kata, dalam perilaku, sikap hati kami. Ampun yang berdosa ini. Biar Roh Kudus tuntun kami, supaya selalu kami selaras dengan firman Tuhan. Untuk itu pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Sebab Engkau berfirman dalam Matius 4 ayat 4, manusia bukan hidup karena makanan roti jasmani, tapi hidup dari firman Tuhan. Urapi setiap kami dan pakai hamba-Mu, anak adik kami, Tuhan sudah ambil puji-pujian Cerna, Ceni semua, anak-anak-Mu, baik Yongki, baik Nathanael semua, ambil bagian Yonatan, semua ambil bagian, anak Michael semua bersama kami hamba-hamba-Mu yang duduk terdepan, terbelakang, ambil bagian dalam pelayan pekerjaan-Mu. Semua diberkati Tuhan, lawat dalam nama Yesus, semua diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang datang segala macam pergumulan dalam nama Yesus, Engkau akan tolong memberikan jalan keluar. Sebab Engkau berfirman dalam Yohanes 10 ayat 10, Engkau datang untuk memberikan hidup-hidup dengan segala kelimpahan. Terima kasih berfirman Bapa. Kami mau seperti Maria, mau duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Segala kuasa iblis, segala pekerjaan setan dengan segala bentuk dan cara akan mengganggu pekerjaan Tuhan, kami tolak, kami sangking dalam nama Yesus. Pergi keluar Tuhan, jauhkan ya Bapa. Tidak kau kuasa lain, hanya Yesus Kristus. Hadirlah Tuhan, Roh Kudus akan bersama kami. Terima kasih Bapa, segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral hidup kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semua saudara yang saya cintai. Salam damai sejahtera di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Saya masih mau nyanyi lagi nih Yongki. Nathan ya. Tuhan berkati. Ini kalau ini siapa namanya ya? Oh, lu lama deh Om Bill ya. Tuhan berkati. Aku berserah. Aku berserah. I surrender all. Kita berserah sama Tuhan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu bisa hadir pagi ini, saya juga bisa datang lagi. Sudah lebih dari sebulan saya ingat. Tapi bisa sehat.
Biarpun banyak tantangan pergumulan, nanti kita mau bahas firman Tuhan, tapi Tuhan lihat dari surga. Tuhan lihat kesetiaan Bapak Ibu Saudara semua bersama saya dilihat sama Tuhan Yesus. Semua yang kita kerjakan pandang Tuhan Yesus. Saya pulang ke Jember nih karena pandang Tuhan Yesus, karena kasihnya Tuhan. Cukup jauh, kalau bukan karena kasih Tuhan, menurut daging capek Bapak ya. Ya, Bapak Ibu kalau dari daging malas, lebih bagus mungkin kemana ya, di rumah. Tapi karena anugerah Tuhan kita bisa setia sama Tuhan. Kan memang masuk ke surga kata firman Tuhan gak banyak Bapak, gak banyak. Firman Tuhan bilang kan Matius 22:14, banyak dipanggil, sedikit yang terpilih. Justru kita masuk di dalam bagian yang sedikit, masuk di dalam kerajaan surga. Aku berserah. Oh, aku berserah. I surrender all. Oh, aku berserah. Amin, haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Oh, aku berserah. Serahkan setiap pergumulan kita dalam tangan Tuhan. Tidak ada jawaban lain, hanya di dalam Dia, Yesus jawaban kita. Haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Amin, haleluya. Aku berserah. Amin. Tuhan hadir bersama kita, Yesus. Dia lawan setiap Bapak Ibu semua. Kita semua berharga di mata Tuhan. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Amin. Dari sejak awal Tuhan ciptakan manusia sampai detik ini, kita tidak bisa lari dari masalah pergumulan. Sungguh, setiap kita pasti punya beban masalah yang berbeda-beda. Tapi jelas itu menjadi beban buat setiap kita. Kalau kita nggak kuat, maka firman Tuhan, mari kita mau bahas ada 3 hal penting. Saya sudah berdoa sama Tuhan, apa firman Allah baru disampaikan Tuhan. Firman Allah disampaikan buat saya juga. Kalau pendeta menyampaikan firman Tuhan bukan buat jemaat, tapi pendetanya tidak perlu, tidak. Oh, saya juga sama di hadapan Tuhan sebagai jemaat Tuhan, sebagai dombanya Tuhan. Mari, ada 3 hal penting. Yang pertama, kita mau baca dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Saya minta doa hormat Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita hormati Tuhan Yesus. Kita membaca firman Tuhan, kita buka Alkitab. Alkitab yang kita cintai, firman Tuhan. Bapak Ibu semua kan anugerah Tuhan. Saya bisa sehat sampai detik ini. Bersama Bapak Ibu saya hadir. Ini kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Kita hargai keselamatan kasih karunia yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kita membaca Efesus 6 ayat 10. Kita membaca sama-sama. 3, 2, 1. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan, ya. Setiap kita pasti punya masalah Bapak Ibu, ya. Kalau enggak kuat. Seperti contoh di dalam Alkitab, Ayub. Bagaimana itu mengalami cobaan yang begitu berat. Setiap kita, termasuk saya juga. Saya waktu minggu lalu itu, kan saya kasih firman Tuhan. Perlu saya saksikan, karena saya masih alamin ini. Kakak saya Kodi juga sakit. Setiap kita pasti mengalami sakit, masalah. Saya baru kali ini yang ngalamin sakit seperti ini. Belum pernah dalam sejarah hidup saya. Tapi Tuhan izinkan. Ini menjadi suatu
pengalaman buat kita bersama. Kita di hadapan Tuhan, rendah hati, gak bisa sombong, nangis sama Tuhan. Padahal saya melayani Tuhan, tapi Tuhan gak peduli. Tuhan mau lihat kesetiaannya, Tuhan mau lihat sikap hati kita. Tuhan lihat, gak ada itu sama Tuhan itu. Anak emas ini tidak anak emas, semua sama di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan, karena Tuhan itu punya otoritas kedaulatan yang agung, sempurna, di atas segala-galanya. Dan kita tidak bisa ngatur Tuhan, gak bisa. Contoh yang saya alamin, kode yang saya alami setiap kita lah. Saya bisa bersaksi karena saya alamin sendiri. Minggu lalu, saya kan biasa kasih firman Tuhan YouTube itu. Tidur pagi saya. Kalau menurut kedokteran, tidak boleh saudara. Harus tidur itu. Saya kemarin baru kali ini kemarin ke dokter itu. Karena sudah kejepit. Minta sama Tuhan, minta izin saya ke dokter. Tidak boleh Pak Pendeta. Tidur yang bagus tuh jam 10 sampai jam 1. Setelah itu Pak Pendeta mau bangun gak apa-apa. Itu karena itu hormon apa gitu dia bilang. Itu kerja-kerjaan produktif. Kalau saya enggak. Saya seperti ini contoh pagi. Sampai pagi. Karena saya banyak firman, doa, terus mau persiapan YouTube pagi itu. Menurut kedokteran nggak boleh. Nah suatu hari waktu minggu lalu saya itu kecapean setelah doa bagi firman Tuhan YouTube. Kalau saudara terima firman Tuhan YouTube kan pagi itu. Tidur saya paling sejam 2 jam, tiap hari begitu. Apalagi ini hari nggak bisa tidur, saya belas. Nggak bisa tidur, ada sakit. Karena sakitnya begini Bapak. Setelah saya bangun, bentar saya itu. Tahu leher saya sakit. Cenut-cenut itu, cekotan itu. Beng, wah enggak pernah kayak gitu. Wah kayak apa ini kok kayak gini nih. Di sini. Wah saya coba pencet pakai tangan, saya pijet. Saya pikir coba ini mungkin otot atau apa ya. Waktu cenut sakit itu saya pijet kok enak. Itu loh. Kok agak hilang. Wah seneng saya. Tambah saya pijet-pijet saudara. Wah ini. Ceng lagi, pencet lagi buat saya. Wah, terus kayak itu. Karena tidak sembuh-sembuh saudara, udah doa. Saya sebagai hamba Tuhan punya kasih karunia kesembuhan. Tapi doa itu diri sendiri. Tuhan tidak izinkan ada kesembuhan sampai sekarang. Ngomel sama Tuhan. Nggak bisa. Tuhan bicara kepada saya. Belajar kamu taat, tunduk. Tidak boleh ngelawan, tidak ngomel. Gak bisa saudara. Allah punya otoritas. Setiap hamba Tuhan, setiap kita diproses sama Tuhan. Saya diproses. Bukan saya sudah hebat sempurna. No, gak ada yang hebat. Yang hebat satu, Tuhan Yesus. Yang dahsyat dia. Kita takut sama Tuhan. Takut. Tuhan izinkan hidup ini anugerah. Kalau enggak selesai saudara. Kepala nyot-nyotan sakit seperti itu. Ya sudah ke dokter saya. Kenapa kok kayak gini? Nah, kata dokter, ototnya itu tegang kali. Dikasih obat apa itu supaya regang otot. Terus sama salep. Salep poles gitu loh. Ya sudah saya pulang. Minum obat saya salep. Tapi tetap cendut saudara. Saya pites lagi. Pites itu lagi hilang. Tapi begitu saya lepas. Keluar lagi cekot-cekot itu. Sakit loh saudara. Kalau di kepala sakit gitu. Kalau tidak kuat mungkin jantung. Wah bisa teriak saya itu. Saya poles katanya harus 3 kali sehari. Supaya otot itu. Nah, saya kelirunya apa? Tebel. Dokter bilang tipis aja. Pak tidak usah tebel-tebel. Saya kasih banyak saya pikir biar cepat sembuh. Gitu loh. Nah itu pakai akal loh. Sembayang udah sembayang sama Tuhan. Tapi Tuhan dia izinkan itu terjadi. Tuhan mau lihat kamu tuh seperti apa. Coba takut saya sama Tuhan itu. Di sini kita bisa belajar Bapak Ibu. Udah saya pites-pites gitu. Saya kasih begitu. Habis gitu saudara tahu. Wah bengkak sampai sekarang ada saudara. Saya tunjukin kepada adik saya kemarin. Sampai sekarang kalau saudara mau lihat. Bengkak keluar bendol-bendol merah-merah. Sakit nggak bisa tidur sampai hari ini. Waktu kapan udah sembuh? Sembuh, puji Tuhan. Terima kasih sama Tuhan.
Kena lagi saudara. Tuhan izinkan itu peristiwa itu. Up and down. Nah ini hamba Tuhan, saya hamba Tuhan kan. Yang melalui firman kasih itu tiap hari. Kena diizinkan Tuhan. Saya yakin seperti Ayub tuh. Gini. Tapi jauh sama dia. Maksud saya gini. Iblis itu bisa loh saudara. Berdialog sama Tuhan. Tuhan ini hambamu kan. Aku tes dia. Ngomel enggak? Diizinkan Tuhan kan. Seperti Rasul Paulus. Ada duri dalam daging tuh setiap kita. Seperti adik saya nih. Waktu Sevanya dipanggil tuh. Pasti tes. Setia gak sama Tuhan. Termasuk saya. Anak saya ngalamin 3 cobaan berat saya itu waktu itu kan. Adik saya, Sevanya yang saya cintai. Dipanggil anak saya. Mata saya katarak. Ini kena lagi saya itu sakit. Sudah setengking dalam namanya hilang. Kambuh lagi. Diizinkan sama Tuhan. Hari ini gak bisa tidur saya saudara. Gini. Sudah sembahyang gini. Duh kenapa? Tuhan izinkan begitu. Makanya Tuhan kasih saya. Pertama. Hendaklah kamu kuat. Nah ini saya kesampaikan kepada Bapak Ibu. Menghadapi problem percobaan. Nomor 1 kita kuat di dalam kekuatan Tuhan. Duh kalau kita menggunakan kekuatan manusia. Jatuh saudara. Ada hamba Tuhan teman saya. Sering kalau temu saya di Israel. Anaknya dipanggil Tuhan kena COVID kemarin. Ngomel sama Tuhan saudara. Ngomel cerita saya. Ya apa Pak Yakob. Masa Tuhan panggil anak saya hari Minggu lagi. Anak kesayangan saya anak nomor 1. Pemain musik. Bakal pengganti saya. Masa dipanggil Tuhan. Ya apa Tuhan tidak salah itu. Kok nggak coba ngomel sampai dia sampai sekarang. Tidak mau khotbah. Duh perhatikan saudara. Coba kita buka Alkitab ya. Supaya berkaitan sama firman Tuhan ini. Seperti Ayub. Kita buka ya. Supaya kita sama-sama punya pengalaman dengan Tuhan. Supaya jangan sampai seperti ini. Lihat ini. Kita buka Ayub ya. Ayub apa yang terjadi saudara. Waktu Ayub juga mengalami yang sama. Tapi istrinya ngomel seperti apa. Perhatikan. Kita buka Ayub pasal 2. Ayat ke-9 dan 10. Ayub pasal 2, 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini istrinya. Berarti Ayub itu gagal dalam rumah tangga. Hebat dirinya sendiri. Tapi gagal dia mendidik istrinya. Buktinya nih. Semua soal istrinya ngomong suruh kutuki Tuhan. Sama juga di saya. Diizinkan Tuhan ngomel gak saya? Kalau sampai saya mengomel, iblis tuh Tuhan. Hambamu Yakob ini ngasih firman Tuhan pinter ngomong tapi mengalami. Coba itu. Tuhan kasih pengertian kepada saya. Kamu hendak kuat di dalam kekuatan Tuhan. Allah Tuhan izinkan itu terjadi. Biarpun kamu tidak bisa tidur, ya mau tes sama Tuhan. Seperti ini, kalau tidak kuat saudara. Wah seperti istrinya Ayub nih. Kutuk itu, tapi Ayub hebat. Lihat perhatikan ya, ayat 10. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apa kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk. Dalam kesemua itu Ayub tidak berbuat dosa. Dia hebat. Tuhan izinkan. Saya bersyukur gak sama Tuhan? Maka penting di sini kita andalkan kekuatan Tuhan. Maka firman Allah saya waktu ngomong sama Tuhan perlu gak disampaikan apa Tuhan yang saya alami. Dan 3 kali ini saya sampaikan kepada. Supaya nanti kalau Bapak Ibu punya problem. Punya persoalan apapun. Kita andalkan kekuatan Tuhan. Seperti saya. Seperti saat ini masih diizinkan sama. Dilihat gak sama Tuhan? Dilihat sama Tuhan. Allah lihat dari surga. Seperti apa kualitas iman kita. Kualitas kesetiaan kita. Enak kalau Bapak Ibu kalau kita semua sehat. Wah semangat. Bersyukur sama Tuhan. Iya. Tapi dites sama Tuhan. Saat lagi kamu enak, hebat. Oke ya bisa bersyukur sama Tuhan. Begitu nanti kamu punya masalah berat. Yang saya alami ini. Bersyukur sama Tuhan. Jadi yang kedua. Jangan lupa selalu bersyukur sama Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan kalau bisa sehat sampai detik ini. Kalau enggak dipanggil sama Tuhan. Sampai saya ngomong sama Tuhan. Apa Tuhan mau panggil saya Tuhan? Padahal saya sudah ngomong kan. Saya sudah angkat tangan berkali-kali di YouTube. Dimanapun saya pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya bukan menanti kematian. Tapi menanti kedatangan Tuhan Yesus. Tapi pada waktu saya. Nanti nih saya pulang nih. Dokter bilang. Kalau nanti tidak sembuh Bapak.
tetap bengkak ini tidak sembuh. Saya akan periksa lu Pak, kepala Bapak. Saya mau rongsen. Ada apa di dalamnya? Kalau sampai sakit nyot-nyotan, kalau dikasih obat tidak sembuh juga, Bapak saya periksa. Oh boleh. Misalnya saya udah nekat dalam diri saya. Kalau sampai terjadi apa Tuhan, tidak ada saya mau dioperasi. No, tidak mau. Saya ngomong sama Tuhan, hidupku adalah milikmu Tuhan. Nah ini suatu pengalaman buat kita bersama. Setiap kita kalau punya problem seberat apapun, tetap kita mau andalkan Tuhan, kekuatan Tuhan di atas. Seperti Rasul Paulus, lihat ini. Rasul Paulus kita buka, sama kayak saya buka-buka firman Allah. Supaya firman Allah memberikan kekuatan buat saya. Di saat saya punya problem. Duh ini Bapak Ibu enak ada punya masalah. Kalau yang punya masalah, kita menganjurin kan enak saudara. Oh iya bersyukur sama Tuhan. Harus sama, iya betul. Tapi kalau kita sendiri yang ngalamin. Coba seperti saya ngalamin. Waduh Tuhan udah saya tengking gak sembuh-sembuh Tuhan. Terus apa? Lemah. Wow. Gawat. Makanya Rasul Paulus kita buka ya. Dalam 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4. Wah minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Saya baca ayat ini. Wah saya gak ada apa-apa. Dibandingin Rasul Paulus gak ada apa-apanya. Baru saya teringat langsung Tuhan kasih ingat buat saya. Waktu peristiwa Yesus. Makanya saudara ingat ya. Saya juga ngomong sama Kodi. Kodi kan saya sakit berat juga kemarin ini saudara. Kalau Tuhan tidak izinkan selesai saudara. Makanya saya bilang sama Kodi yang kuat di dalam Tuhan. Kodi ingat. Seperti saya juga ingat. Tidak ada apa-apanya dibanding sakitnya Yesus. Makanya waktu saya sakit nyot-nyotan tuh sampai sekarang. Saya selalu ingat Yesus. Tidak bisa tidur tadi saya ingat cinta Yesus. Waktu Yesus dipaku salib. Waktu begitu palu nyocok pertama. Weng, itu sakitnya ampun-ampun. Itu baru satu tangan kan. Baru tangan yang kedua. Belum kakinya. Belum tombak. Pantesan secara manusia lewat nyawanya. Karena darah begitu banyak keluar. Tapi sakit secara manusia. Dahsyat sakitnya Yesus itu. Saya, Bapak Ibu punya masalah seberat apapun. Termasuk Ayub, siapapun. Gak sebanding dengan sakitnya Tuhan Yesus. Yang penderitaan Yesus. Yesus lakukan semuanya demi cintanya kepada kita. Makanya Rasul Paulus berkata demikian ya. Coba 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4. Saya mau baca nih. Di ayat yang ke-9. 8. Dalam segala hal kami ditindas. Namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Itu sudah dahsyat. Saya punya pengalaman seumur-umur saya baru kali ini ngalami sakit seperti itu. Tapi mungkin maunya Tuhan seperti ini. Supaya nama Yesus punya saya punya pengalaman pribadi. Bukan pengalaman positif tok saudara. Ditolong Tuhan bla 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 bla. Tapi saat ini makanya Tuhan bicara kan. Di Kolose pasal 3:10. Supaya kita betul-betul Filipi pasal 3:10. Ada di dalam penderitaan bersama dia. Supaya Bapak Ibu kuat. Dan kedua belajar mengucap syukur. Dalam segala perkara. Termasuk pada waktu sakit. Menghadapi cobaan. Seberat okot belum dijawab ya sama Tuhan ya. Gak bisa sudah ngatur Tuhan, gak bisa. Lu bukti saya gak minta sama Tuhan. Saya doakan orang sembuh. Tapi diri sendiri saya tumpangin dalam nama Yesus. Aku sembuh, iman sembuh. Dah iman seperti apa saudara? Tapi Tuhan izinkan seperti itu terjadi. Sikap hati kita seperti apa? Kalau Tuhan belum sembuhkan, apa kamu? Ngomel. Oh gak bisa saudara. Mau jauh dari Tuhan. Pantesan orang kalau pakai kita kalau tidak kekuatan sama Tuhan. Ada orang sampai lari ke dukun. Lari ke paranormal. Lari ke tempat yang ngawur-ngawur. Amblas. Setan itu saudara tahu ya. Dunia ini dari iblis. Maka kata firman Tuhan. Dunia sudah dikuasai si jahat. Termasuk para hamba Tuhan, pendeta, semua tidak bertulilah. Coba saudara lihat ya. Dari Adam dan Hawa. Kecuali Yesus. Sampai Rasul Paulus. Diizinkan ya Tuhan. Bangkit kembali itu. Enggak.
dikunci sama Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya dia bangkit naik ke surga dan akan ketemu. Semua dikunci. Kalau sampai misalnya maksud saya begini, Rasul Paulus kan luar biasa deh. Hidupku Kristus, mati keuntunganku. Abraham juga sampai disebut sahabat Allah kan. Diizinkan Tuhan bangkit, maksud saya itu ya. Bangkit terus menyebar gitu loh. Beritakan Injil. Punya pengalaman saya waktu ke surga ketemu Tuhan. Beritakan itu. Sama Tuhan tidak diizinkan. Sebab khawatir Tuhan lihat sempurna itu. Kalau diizinkan sampai Tuhan bangkit. Terus tidak mati-mati misalnya. Wah bisa sombong sudah. Sombong rohani. Orang ingin menyembah dia. Bukan kepada Yesusnya. Kepada manusianya nanti. Makanya termasuk para pendeta siapapun. Nggak ada pendeta hebat. Nggak ada manusia hebat. Yang hebat cuma satu, Tuhan Yesus. Maka kita menyembah hanya kepada Tuhan. Saat ini kita datang bukan datang kepada pendeta. Bukan datang kepada manusia. No. Datang kepada Tuhan Yesus. Kayak pada waktu kemarin saya bertemu dengan para pendeta. Saya bilang pendeta bukan juru selamat. Sinode bukan juru selamat. Tapi hanya Yesus juru selamat satu-satunya. Kalau sudah punya gereja besar, anggota ribuan, berpuluhan, jangan sombong, saya berkata. Itu anugerah Tuhan. Kalau bisa sehat sampai detik ini, jangan tinggi hati, rendah hati di hadapan Tuhan. Punya pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Spesial lebih rendah hati sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Berani-berani Tuhan lihat hati kan. Ngomel-ngomel sama Tuhan. Diambil benar nyawanya sama Tuhan. Oh gitu ya, udah selesai kamu. Udah gak usah pelayanan lagi. Saya ambil kamu. Selesai saudara. Ngeri saya. Takut sama Tuhan, makanya saya mengandalkan kekuatan Tuhan. Seperti firman Tuhan, mari kita buka lagi. Rasul Paulus ini, hebat saudara. Apa yang Rasul Paulus alamin saudara. Mengandalkan kekuatan. Ya. Dan yang kedua saya ucapan syukur. Ayat 15 saudara. Ayat 15, ini Rasul Paulus yang alaminnya. Maka kita dapat kekuatan. Melalui firman tadi doanya dari adik saya Itani. Saya semua supaya melalui firman Tuhan akan membawa mengajar kita. Seperti hari ini. Mengajar firman buat saya ini. Bersama Bapak Ibu. Supaya apabila kita kan namanya hidup tidak terlepas dari masalah. Supaya Bapak Ibu mungkin dalam bisnis. Waduh saat ini masa-masa kesulitan akan terjadi loh Bapak Ibu. Makin kita mempersiapkan. Saat ini kesulitan loh. Dolar sekarang dan lebih. Banyak yang anak saya Mary itu kan bekerja di perusahaan cukup besar. Itu berapa karyawan itu diberhentiin itu. Kan Mary takut itu. Aduh sembahyang Pak. Bu sampai aku juga kena. Ya puji Tuhan enggak. Malah Mary kedukannya dapat jabatan lebih tinggi lagi. Tapi yang lain kena layoff. Situasi saat ini udah makin sulit. Perusahaan apa lagi tuh. Sudah banyak di PHK. Google enggak salah. Apa perusahaan-perusahaan. Banyak kesulitan. Tempo hari saya dapat informasi dari jemaat saya di Jakarta. Berdua Pak Pendeta. Toko sepi. Usaha bisnis sepi. Beda sama. Bukti firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 3:1. Masa-masa kesukaran akan terjadi. Persiapkan diri kita. Maka kita andalkan kekuatan Tuhan. Dan ucapan syukur. Mari yang kedua ucapan syukur. Lihat ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 15. Rasul Paulus katakan gini. Sebab semuanya terjadi oleh karena kamu. Supaya kasih karunia yang semakin besar. Berhubung dengan semakin banyaknya orang menjadi percaya. Menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan. Ucapan syukur. Jadi tetap waktu saya sampai saat ini masih kondisi saya belum sembuh total. Masih suka nyot-nyotan. Bersyukur gak sama Tuhan ya? Bersyukur. Kalau saya ngomel sama Tuhan, saya sudah takut sama Tuhan. Dan yang ketiga, pentingnya hati kita selalu melekat dengan Tuhan. Andalkan Tuhan. Saya doa terus nih saya. Melekat dengan Tuhan. Kalau melekat dengan Tuhan ada 7 janji Tuhan. Mari kita buka sebagai terakhir ya. Mazmur 91. Ya. Jadi luar biasa kita mendapat kekuatan dari Tuhan melalui firman Allah. Bukan dari saya loh. Ini firman Tuhan katakan. Oh saya juga sama manusia seperti Bapak Ibu punya masalah kan. Tapi saat ini tergantung sikap kita bagaimana. Supaya Bapak melalui firman Tuhan kalau punya masalah yuk sama-sama. Bapak Ibu bersama tuh sama podoai. Sama-sama masih daging.
Sama-sama punya rasa lapar, rasa sakit, bisa ngomel. Tapi kata firman Allah, jangan ngomel. Jangan pernah ngomel. Jangan pernah bersungut-sungut nyalakan Tuhan. Jangan takut sama Tuhan, takut saya. Lihat bangsa Israel. Waktu bangsa Israel ngomel melulu kan, dikit-dikit ngomel. Manusia pada prinsipnya kan kepengen enak terus. Mau di comfort zone, diberkati, sembuh, itu kan. Wah enak, kalau punya masalah gak mau, ya kan. Seperti itu, nah, saya kena saya. Selama ini saya kan gak pernah disakit gini. Baru kali ini saya diizinkan sama Tuhan, mendadak lagi. Pelayanan itu, rangka pelayanan secara akal sehat kan. Kok lucu ya, dalam melayani Tuhan saya bagi YouTube kok tahu-tahu sakit. Lihat itu, tapi Tuhan izinkan itu. Supaya saya dibentuk sama Tuhan, supaya belajar rendah hati. Takut sama Tuhan, gak boleh sombong. No, takut, selesai. Sombong paling benci sama Tuhan. Lihat Lucifer itu awalnya. Kan dikasih sama Tuhan kedudukan hebat-hebat. Wih sombong ingin, wah aku menyamai sama Tuhan. Oh Tuhan lihat kan, oh lu sok-sokan ya. Gua kasih kedudukan tinggi. Lu gini, lu selesai lu. Campakkan lu sama bumi. Selesai sama Tuhan. Banyak malaikat-malaikatnya yang bela Lucifer. Habis sama Tuhan. Dan ingat saudara, beda sama kita. Kalau manusia berdosa minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Tapi kalau setan, iblis gak ada ayatnya itu. Maka Yesus mati di atas kayu salib. Bukan untuk setan, bukan untuk iblis, bukan untuk malaikat. Tapi untuk kita semua. Karena kata firman Allah, kita berharga di mata Tuhan. Oh berharga Bapak Ibu. Kalau saudara punya masalah, punya problem, selalu katakan, Tuhan Yesus, aku yakin Engkau tetap cinta aku Bapak. Sebab aku berharga di mata Tuhan. Bersyukur. Itu dilihat sama Tuhan. Supaya orang Tionghoa bilang kita harus menjadi yang henhau di hadapan Tuhan. Ciami. Itu di hadapan Tuhan. Kalau ngomel-ngomel, podo ae kamu. Seperti bangsa Israel. Kalau orang bersungut-sungut saudara. Ngomel-ngomel sama Tuhan, kata firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 10. Itu apa tuh? Dimakan, dilewat oleh malaikat maut. Selesai. Makanya saya waktu kakak saya kode, saya doa-doa sama Tuhan. Saya nangis sama Tuhan, mujizat terjadi itu. Pertolongan Tuhan ini kesempatan, saya bilang mau kode kesempatan. Termasuk Yakub juga sama-sama di hadapan Tuhan. Kita semua disayang sama Tuhan. Kita semua dicinta sama Tuhan. Lihat ini, kita mau buka Mazmur 91. Sebagai terakhir, sebentar kita masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan pagi ini, mari. Apapun problem, masalah yang kita hadapi, andalkan kekuatan Tuhan. Kedua, syukur sama Tuhan. Jangan pada ngomel Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nanti ada masalah, kita tidak tahu. Ini namanya hidup kan gini. Up and down, up and down. Seintinya Tuhan di down. Tapi ingat, Tuhan bisa angkat kita ke tempat yang lebih tinggi. Asal, nah ini. Yang ketiga, melekat dengan Tuhan. Lihat ini, ayat 14 sampai 16. Ada 7 janji Tuhan. 14 saya mau baca. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Yang pertama. Kedua. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Yang ketiga. Bila ia berseru kepadaku. Aku akan menjawab. Yang keempat. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Terus yang kelima. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Yang keenam, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Ketujuh, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Nah ini penting, ini firman Tuhan loh. Jangan debat, firman Allah bukan untuk diperdebatkan. Tapi firman Allah kita yakini, ini namanya hidup di dalam firman. Jadi pada saat saya mengalami gini, hati saya melekat sama Tuhan terus. Bersyukur sama Tuhan, saya cerita sama adik saya. Kok gak bisa tidur hari ini. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Dan hati saya terus minta sama Tuhan. Dan minta ampun sama Tuhan. Rendah hati sama Tuhan. Tuhan ampun Tuhan. Ada dosa apa Tuhan? Saya ngomong sama Tuhan. Ampun. Roh Kudus tuntun hidupku Bapa. Supaya aku berjalan di jalan Tuhan. Berarti Tuhan itu cinta. Kalau Bapak punya masalah, punya problem. Berarti Tuhan cinta. Asal kita jangan jauh dari Tuhan. Itu kuncinya. Seperti Ayub. Ayub mengalami 3 hal saudara. Pertama, wah hebat Ayub. Seperti tadi kan. Kamu udah mau terima yang, mau terima yang baik terus. Yang buruk tidak mau. Itu yang pertama. Tapi Ayub begitu ngomel di tahap kedua.
Kalau kita buka di ayat 31, ngomel sama Tuhan. Tuhan tes di neraca. Bahwa aku tidak bersalah apapun. Wah itu namanya sombong rohani saudara. Ayub. Tapi Tuhan debat sama Tuhan. Didebat sama Tuhan. Dijelas. Di situ baru Ayub. Yang ketiga baru sadar Ayub. Ngomelnya Ayub. Bertobat sampai Ayub berkata. Selama ini aku kenal dari kata orang. Tapi saat ini aku mengenal engkau secara pribadi. Wah penting saudara. Baru sama Tuhan dipulihkan sama Tuhan. Dahsyat. Berkatnya Ayub anak semua luar biasa. Karena apa? Hati melekat dengan Tuhan. Mari melalui firman Tuhan pagi ini. Tinggal penting. Apapun masalah dalam hidup ini. Kita tetap andalkan kekuatan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berarti. Benar, tidak bisa saudara. Kita manusia apa? Hebatnya apa kita ini? Kok sama Tuhan diizinkan kayak saya ini. Izinkan semua mau apa? Mau saya ngomel sama Tuhan. Kalau nanti ujungnya ya udah kamu terus. Aku nanti tak panggil. Selesai saudara. Makanya Rasul Paulus bilang. Di dalam aku sampai ada duri dalam daging. Diangkat sama tidak. Cukup kata Tuhan kasih karuniaku. Diizinkan sama Tuhan itu. Waduh. Allah punya otoritas saudara. Tuhan tidak bisa diatur-atur. Ingat saudara. Tuhan tidak bisa diatur oleh kita. Tapi kita belajar kita diatur sama Tuhan. Supaya karakter kita dibentuk. Untuk apa? Serupa dengan Kristus. Kenapa? Kesengsaraan saat kata firman Tuhan. Sengsara kita saat ini. Dibanding kemuliaan Tuhan yang akan datang. Tidak sebanding. Makanya saya pandang Tuhan Yesus. Tuhan, saya tidak mau berdosa kepada Tuhan. Saya lakukan apa yang Tuhan mau. Dalam up and down. Tuhan izinkan. Seperti Ayub tadi bilang. Jangan hanya menerima yang baik. Yang buruk asal dari Tuhan loh ya. Bukan yang buruk dari dosa. Salah. Buruk itu ada dua saudara ya. Akibat dosa. Akibat kamu berbuat dosa. Kena risikonya. Tapi kalau kita di dalam hal melain pekerjaan Tuhan tahu punya masalah. Tuhan izinkan dalam rangka. Seperti orang sakit. Orang sakit itu ada yang karena dosa. Lihat waktu di Yohanes pasal 5. Di kolam Bethesda. Yesus kan bilang jangan berbuat dosa lagi. Berarti dia karena dosa. Tapi ada orang lagi buta. Dia lahir. Itu karena dosa. Bukan kata Tuhan. Tapi supaya kemuliaan Allahnya. Nah ini. Jadi ingat saudara, mari kita mau berada selalu di dalam kebenaran Tuhan. Apapun masalah, problem yang kita hadapi, tetap hati kita mau melekat dengan Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Agung, Maha Sempurna, jalan Tuhan sempurna. Amin. Mari silakan musik tampil ke depan. Sebentar kita mau masuk di dalam perjamuan kudus. Saya mau menyanyi jalan Tuhan, jalan yang sempurna. Kita jalan, kita banyak salah Bapak Ibu. Setiap kita tanpa kita sadari seringkali mulut salah, berpikir salah, ya kan? Sikap hati salah, tapi minta ampun sama Tuhan. Biar jalan yang Tuhan yang sempurna ada dalam setiap kita.